ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat-nikmatnya sehingga di malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah di majelis ini untuk kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Manhajus Salaf fi Kaifiyati At-Ta'amul Ma'al Inhirafat Al-Aqadiyah Wal Manhajiyah, atau metode salaf dalam menyikapi penyimpangan-penyimpangan akidah dan manhaj oleh Syekh Muhammad Umar Bazmul hafizahullah ta'ala. Kita masih membahas tentang perubahan-perubahan yang terjadi di zaman kita sekarang dari pemahaman agama. Ya, jadi ada pemahaman-pemahaman agama yang bergeser, berubah dari makna yang asli kepada makna-makna yang banyak beredar di tengah masyarakat. Seperti yang terakhir kita sampaikan tentang konsep al-wala wal bara, cinta dan benci, di mana dahulu yang dipahami bahwasanya al-wala wal bara maknanya adalah mencintai kaum muslimin karena keislamannya dan membenci orang-orang kafir karena kekafirannya. Namun itu tidak menghalangi kita berbuat baik kepada orang-orang kafir dalam perkara-perkara duniawi. Yaitu tidak menjadikan kita kemudian mendolimi orang-orang kafir. Namun sekarang berubah pemahamannya. Ketika seorang muslim berbuat baik kepada orang kafir, maka dianggap, wah berarti kau ini loyal kepada orang kafir. Berarti kau mencintai mereka. Ya berarti kau sama seperti mereka juga. Terus gimana harusnya? Ya harusnya ketemu orang kafir itu dibunuh, ditumpahkan darahnya. Ya bukan malah kita berbuat baik kepada mereka. Kau ini gak punya akidah al-wala wal bara katanya. Ya bergeser pemahamannya. Tapi ini sudah kita bahas bahkan sampai 2 pertemuan tentang bagaimana akidah al-wala wal bara yang sebenarnya. Sampai pada halaman 15 di baris yang paling bawah beliau mengatakan minal inhiraf wat taghayyur umurun hasalat al-intima ilal watan al-intima ilal watan al-wataniyah. Kata beliau, di antara perkara yang sekarang ini berubah pemahamannya, yaitu ketika ada seseorang yang berafiliasi, mencintai negerinya, mencintai tanah airnya, maka itu dikatakan sebagai watoniyah atau kesukuan. Ya, kalau kita orang Indonesia mencintai tanah air kita, ada orang-orang yang mengatakan, wah ini berarti kesukuan. Ya, kesukuan itu berarti kembali kepada zaman jahiliyah, di mana mereka mencintai kabilahnya,
Ya, mereka mencintai sukunya. Berarti kalau kita sekarang ini mencintai tanah air kita, mencintai negara kita, itu disebut sebagai watoniyah alias kesukuan. Kata beliau, intima'uka liwatonika khasatan idza kana daulah islamiyah. Al-intima' ilal waton idza kana daulah islamiyah asbaha 'inda ba'din nas al-wataniyah tusawi al-wathaniyah. Orang-orang itu mengatakan, kau mencintai tanah airmu, apalagi tanah air kita, negeri kita adalah negeri Islam. Ya, apalagi kalau negeri Islam, maka kecintaanmu, loyalitasmu, nasionalismemu kepada tanah air, kata sebagian orang, itu adalah bentuk watoniyah, dan itu sama dengan wathaniyah, keberhalaan. Berarti kau menjadikan negerimu itu seperti berhala yang kau sembah, ya, yang kau loyal kepadanya. Ya, ada ucapan-ucapan demikian yang dilontarkan oleh sebagian orang. Wa asbaha 'inda ba'dhin nas anna intima'aka ya muslim li watanika yakni ruju'uka li mabda'il jahiliyah. Ya, sebagian orang mengatakan bahwa kecintaanmu wahai seorang muslim kepada tanah airmu, kepada negerimu, itu berarti kau mundur kepada zaman jahiliyah. Hadza ghalat, kata beliau. Ini merupakan kekeliruan. Ya, min qalal kalam hadza. Siapa yang mengucapkan seperti itu dari kalangan para ulama? Kalau seorang mencintai negerinya, mencintai tanah airnya, apalagi negerinya itu negeri Islam, negeri di mana kaum muslimin berada di negeri tersebut, siapa para ulama yang mengatakan kalau mencintai negeri tersebut itu adalah bentuk jahiliyah? Man qala hadzal kalam? Siapa yang mengucapkan ucapan seperti itu dari kalangan para ulama? Ya. Bukan berarti maknanya kemudian kita mencintai negeri ini juga dengan cara-cara yang tidak syar'i. Jadi Ahlus Sunnah ini pertengahan. Kita kalau ditanya, Ustaz, apa hukumnya seorang mencintai tanah airnya, mencintai negerinya? Maka jawabannya bisa. Itu adalah perkara yang disyariatkan. Bisa juga itu perkara yang diharamkan. Ada ketentuan-ketentuannya, batasan-batasannya, sejauh mana kita mencintai negeri, mencintai tanah air. Yang pertama kita landasi dulu dengan dalil. Nabi SAW mencintai negerinya, yaitu Mekah. Padahal ketika itu Mekah itu masih statusnya negeri apa? Negeri kafir, bukan negeri Islam. Tapi bersamaan dengan itu Nabi SAW mengatakan ketika diusir dari Mekah, beliau mengatakan, wallahi innaki la khairu ardillahi ilallah wa ahabbu ardillahi ilallah. Demi Allah, wahai kota Mekah, kau adalah negeri yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, negeri yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi mengatakan, walaula ukhrijtu minki ma kharajtu minki. Seandainya aku tidak diusir darimu, aku tidak akan pergi meninggalkanmu. Ini bentuk apanya Nabi kepada Mekah? Kecintaan Nabi SAW kepada negerinya sendiri, yaitu Mekah. Maka mencintai negeri, mencintai tanah air, itu adalah perkara-perkara yang merupakan fitrah. Bahkan kalaupun itu negeri kafir sekalipun. Ini fitrah manusia, mencintai tanah airnya, mencintai negerinya. Tapi bagaimana wujud realisasi kita dalam mencintai negeri? Yaitu seorang muslim ketika mencintai negerinya, maka maknanya adalah dia menginginkan kebaikan-kebaikan untuk negeri tersebut. Dan dia tidak mengharapkan, tidak menginginkan keburukan-keburukan pada negeri tersebut. Maka semua perkara yang bisa membawa kebaikan kepada negeri, maka dia upayakan untuk negeri tersebut. Dan semua upaya-upaya yang bisa mendatangkan keburukan kepada negeri, maka dia mengingkarinya, dia berlepas diri, dan dia mencegah dari hal tersebut. Ini bagaimana seorang muslim mencintai tanah airnya, bagaimana seorang muslim loyal kepada negerinya. Maka Ahlus Sunnah mencintai tanah airnya dengan cara mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Kemudian menginginkan kaum muslimin yang di negeri tersebut
menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu maka Allah berikan keberkahan kepada negeri tersebut. Allah Azza wa Jalla mengatakan, walau anna ahlal qura, dalam surat Al-A'raf, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim abwabas samai wal ard. La fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Seandainya penduduk suatu negeri mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan keberkahan-keberkahan dari langit dan bumi. Kita pengen nggak Indonesia, negeri kita, masuk dalam ayat tadi? Pengen nggak? Pengen. Apa ketentuannya? Allah mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Seandainya penduduk negeri tersebut beriman, yaitu bertauhid kepada Allah yang paling utama, dan mereka bertakwa, ya, menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan keberkahan bagi negeri tersebut. Makanya Ahlus Sunnah menyeru kaum muslimin untuk bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla, untuk mengesahkan Allah. Itu nanti ujung-ujungnya adalah untuk keberkahan negeri itu, untuk kebaikan negeri tersebut. Ahlus Sunnah menyeru kaum muslimin untuk beribadah, untuk taat, meninggalkan kesyirikan-kesyirikan. Maka itu dalam rangka untuk mendapatkan keberkahan dari Allah untuk negeri Indonesia ini. Ya. Nah, Ahlus Sunnah menghindarkan diri di antara bentuk kecintaan kita kepada tanah air. Ahlus Sunnah cinta nasionalis terhadap tanah air, yaitu menjauhkan diri, menghindarkan diri dari segala macam apa-apa yang bisa menyebabkan keburukan menimpa negeri tersebut. Entah kesyirikan kepada Allah, ya, atau kebid'ahan atau kemaksiatan yang itu bisa menyebabkan Allah Subhanahu wa taala menimpakan keburukan kepada negeri tersebut. Allah mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Dhaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu wa la'allahum yarji'un." Kata Allah, telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan karena sebab tangan-tangan manusia, yaitu karena sebab dosa-dosa manusia itu Allah timpakan kerusakan di daratan dan di lautan agar mereka merasakan sendiri akibat dari kedoliman mereka, supaya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita mengingkari kesyirikan, kita mengingkari kebid'ahan, kita mengingkari kemaksiatan, itu juga ujung-ujungnya adalah untuk menjaga negeri ini agar tidak ditimpa azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kita menginginkan kebaikan negeri ini dengan cara-cara yang syar'i. Namun sekarang berubah. Ketika kita mengingkari kesyirikan yang beredar di tengah masyarakat, kita dianggap tidak nasionalis. Kenapa? Karena kesyirikan yang kita ingkari itu ternyata adalah tradisi dari negeri tersebut. Ya, kita ingkari tradisi-tradisi yang syirik. Maka kemudian mereka mengatakan, wah, ini sukanya mensyirik-syirikkan tradisi warisan Nusantara, ini enggak nasionalis. Ya, ini tujuannya adalah untuk merubah tradisi-tradisi Nusantara, dirubah dengan tradisi-tradisi Arab katanya. Ada nggak tuduhan kayak gitu? Dituduh kayak gitu. Ketika kita mengajarkan syariat Islam, dituduh kita membawa budaya Arab, Arabisasi, menghilangkan ya budaya Nusantara diganti dengan budaya Arab. Ya, dirubah. Oh, berarti nggak nasionalis. Terus yang nasionalis gimana? Kalau nasionalis itu pertahankan dong tradisi-tradisi Nusantara. Ya, dilestarikan itu tradisi-tradisi Nusantara. Iya, kita lestarikan kalau tidak bertentangan dengan syariat. Tapi kalau jelas-jelas itu bertentangan dengan syariat, apalagi itu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan atas nama agama dan juga demi menjaga negeri ini dari keburukan, kecintaan kita kepada negeri ini, maka kita ingkari kesyirikan-kesyirikan tersebut. Ya, itu bentuk nasionalisme kita, bentuk kecintaan kita terhadap negeri ini. Ya, maka sekali lagi nasionalisme itu ada batasan-batasannya,
ada yang di mana sisi kita mencintai negeri ini dengan cara-cara yang syar'i, namun ada juga nasionalisme yang kebablasan. Ya, ada orang-orang yang nasionalismenya itu hanya sebatas pokoknya kalau sama-sama negara Indonesia, sama-sama orang Indonesia berarti saya cintai dia. Tapi kalau dia bukan orang Indonesia, maka saya benci dia. Ya, ini muncul nasionalisme demikian. Ya, bahkan dikaitkan dengan bola. Iya, kalau nggak ikut dukung timnas berarti nggak nasionalisme. Muncul tujuan kayak gitu jamaah. Iya, inti tadi malam nonton timnas? Enggak, saya nggak nonton. Wah, nggak nasionalisme. Oh, hubungannya? Apa kaitannya gitu loh? Nah, ini nasionalisme yang nggak benar. Nah, maka tempatkan pada tempatnya. Ahlus sunnah mencintai negeri ini, menginginkan kebaikan untuk negeri ini, tapi dengan cara-cara yang syar'i. Kemudian kata beliau, iqra'u kutubal fiqhi kullaha. Coba, wahai orang-orang yang menuduh kita Ahlus sunnah tidak nasionalisme, wahai yang menuduh kita ini sebagai orang-orang yang kesukuan karena kita ini cinta tanah air dianggap jahiliyah. Coba baca kitab-kitab fikih. Ya, kullu kutubil fikhi tad'u ilal jihad himayatan lil watan. Di dalam kitab-kitab fikih ada pembahasan tentang jihad. Ya, ada pembahasan tentang jihad. Di mana dalam jihad itu tujuannya adalah untuk menjaga apa? Menjaga negeri. Ya, tujuan jihad adalah untuk menjaga negeri tersebut. Wa tujibuhu fardhu ainin ala ahlil balad idza dahamaha aduun kafir. Bahkan ketika musuh orang-orang kafir menyerang negeri tersebut, maka diwajibkan fardhu ain, penduduk negeri itu harus membela tanah airnya. Ya, harus menjaga tanah airnya dari jajahan-jajahan musuh. Itu dulu yang terjadi di negeri kita. Ya, ketika dijajah oleh orang-orang kafir Belanda, maka apakah kita nggak boleh mempertahankan tanah air? Dipertahankan tanah air. Ya, apakah itu disebut jahiliyah? Jahiliyah nggak itu? Tidak, itu bukan jahiliyah. Ya. Jihadud dafa' alaysa huwa min ajli himayatil watan wa biladil islami wal muslimin. Jihad dalam rangka untuk defense. Ya, menjaga negeri kaum muslimin dari serangan musuh. Bukankah itu dalam rangka untuk menjaga negeri tersebut, menjaga keamanan negeri tersebut, menjaga Islam dan kaum muslimin yang tinggal di negeri tersebut. Ya, oleh karenanya juga Ahlus Sunnah melarang, mengingkari praktek-praktek mencaci maki pemimpin kaum muslimin, memprovokasi kaum muslimin untuk membenci kepada penguasa, karena pasti nanti dampaknya akan hilanglah stabilitas keamanan yang ada di negeri tersebut. Ya, kalau pintu itu dibuka, ya, kaum muslimin dibiarkan untuk mencela, mencaci maki, memprovokasi kaum muslimin agar benci kepada pemimpinnya, maka dengan mudahnya api fitnah berkobar. Ketika itu sudah berkobar, maka negeri itu menjadi negeri huru-hara. Ya, tidak ada lagi keamanan di negeri tersebut. Ya, maka dalam rangka sebagai bentuk kecintaan kita kepada tanah air, kita mengingkari praktek-praktek mencaci maki pemimpin kaum muslimin di depan umum. Nah, kata beliau, anta ish bika lima taqulu li al-wataniyah wa thaniyah anta ma tabghani intami li watani. Kau dari mana kau mengatakan bahwasanya aku yang mencintai tanah airku, kau katakan sebagai wathaniyah, kau katakan sebagai jahiliyah. Ya, apakah kau tidak ingin aku membela negeriku sendiri? Apakah kau tidak berharap aku membela tanah airku sendiri? Ya. Dan ini yang kata beliau terjadi perubahan sekarang. Cinta tanah air, mencintai negeri sendiri dianggap sebagai mundur ke belakang, dianggap sebagai jahiliyah. Kemudian permasalahan berikutnya, asbaha hifdul bay'ah wal ahdu li waliyil amri asbahat inda ba'din nas jasusiyah. Permasalahan berikutnya adalah menjaga baiat. Ya, namanya baiat itu maksudnya adalah janji setia.
Ya, janji setia untuk mendengar dan taat. Baiat di dalam Islam itu hanya boleh kepada siapa? Pemimpin kaum muslimin. Ya, baiat itu hanya ada kepada pemimpin kaum muslimin. Kalau di negeri kita siapa? Presiden Pak Prabowo sekarang. Ya, maka baiat kita kepada beliau. Ya, artinya kita membaiat beliau sebagai pemimpin, yang mana perintah beliau kita taati sepanjang itu bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada baiat kepada ustadz, nggak ada baiat kepada pemimpin ormas, nggak ada baiat kepada pemimpin jamaah, nggak ada. Ya, kalau Anda diajak-ajak untuk baiat kepada pemimpin ini, pemimpin yayasan, pemimpin ormas, ya, atau baiat kepada takmir misalnya, baiat kepada ustadz fulan dan fulan, maka itu baiat yang bid'ah. Ya, nggak ada. Cari mana para ulama-ulama atau para salaf terdahulu membaiat orang-orang selain pemimpin, nggak ada. Ya, Abdullah bin Abbas sebagai ulama nggak ada yang membaiatnya karena beliau bukan pemimpin. Imam Syafi'i ada yang membaiat murid-muridnya? Nggak ada. Ya, maka hati-hati, gerakan-gerakan seperti ini banyak. Ya, baiat, ya, acara baiat, ya, kepada imam, kepada pemimpin. Padahal dia nggak punya kekuasaan, dompleng di negara orang. Ya, pemimpin yang dompleng di negeri orang lain, ya, negara dalam negara. Nah, ini tidak sah. Ketika kita menjaga baiat, artinya menjaga kesetiaan kita kepada pemimpin, maka sebagian orang mengatakan konsep seperti ini, kalau ada dai-dai yang menyeru manusia untuk senantiasa taat kepada pemimpin, untuk senantiasa mendengar dan taat kepada pemimpin, maka dituduh jasusiyah. Oh, itu ustadz intel. Ya, itu ustadz mata-matanya pemimpin. Hada madsus, hada mabahith lish. Oh, ini ustadz antek-anteknya rezim, kalau bahasa sekarang. Ya, dibayar sama pemimpin. Ya, dibiayai, didanai sama pemimpin untuk mendoktrin kaum muslimin, ya, agar tunduk kepada pemimpin, mendengar dan taat kepada pemimpin. Ya, tidak boleh mencaci maki, mengkritik pemimpin di depan umum. Ulama-ulama dibungkam. Wah, itu bahasanya mereka kayak gitu. Ya, padahal kita berbicara seperti ini bukan karena urusan-urusan politik. Ya, demi Allah nggak ada 1% pun dana dari pemimpin untuk hal tersebut. Kalaupun ada, kita tolak. Apa yang kita sampaikan ini murni apa? Akidah. Nggak ada kaitannya dengan politik. Makanya Ahlus Sunnah itu senantiasa mendengar dan taat kepada pemimpin, siapapun pemimpinnya selama dia muslim. Nggak kayak mereka yang mengidolakan pemimpin ini, mengidolakan pemimpin ini. Yang ditaati cuma pemimpin pilihannya toh. Ya, kalau pemimpin pilihan yang nggak naik, jadi apa mereka katanya? Oposisi. Ya, jadi oposisi. Ya, karena nggak dapat jatah. Ya, kalau dapat jatah, hilang oposisinya itu sudah. Ya, oposisi sampai mati. Ya, kalau dapat jatah, hilang oposisinya sudah. Iya. Nah, itu mencela-mencelinya dai-dai politik. Ahlus Sunnah tidak. Ya, kita berbicara demikian karena memang akidah, di mana semua kitab-kitab akidah yang dibahas oleh para ulama dari zaman ke zaman pasti ada pembahasan tentang as-sam'u wa ta'ah li waliyil amr. Wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Haramnya memberontak kepada mereka. Haram mencaci maki mereka. Ya, ini akidah. Namun orang-orang mengatakan dai-dai yang mengajak untuk taat kepada pemimpin dianggap sebagai antek-anteknya rezim atau julukan-julukan yang lain. Ya, maka dikatakan dia itu intel, mata-mata. Li'annahu ma yarda al-kalam an waliyil amri bisu. Kenapa ustadz ini katakan mata-matanya pemimpin, antek-anteknya pemimpin? Karena dia itu nggak suka kalau ada orang yang membicarakan keburukan-keburukan pemimpin di depan umum. Ya, yanha an hada, dia melarang untuk membicarakan keburukan pemimpin di mimbar-mimbar. Hada jasus, ini ustadz mata-mata intel. Hada madsus bainakum ya syabab intahibu minhu. Ya, ustadz-ustadz seperti ini menyelinap di antara kalian, kata mereka. Wahai syabab, wahai para pemuda. Ya, banyak ustadz-ustadz yang merupakan bayaran dari pemimpin-pemimpin. Hati-hati, kata dia.
li'annahu daiman ma yuhibbu ahadan an yatakallama fi wulatil amri. Karena ustadz-ustadz seperti ini nggak suka kalau ada orang yang membicarakan tentang keburukan-keburukan pemimpin, katanya. Pasti diingkari, dikatakan khawarij. Ya memang cirinya khawarij. Ya kan, cirinya khawarij adalah mengkritik pemimpin di depan umum. Ahlu sunnah tidak. Ahlu sunnah mengikuti caranya Nabi SAW. Kalau pemimpin itu keliru, boleh dinasehati. Bagaimana nasihatnya? 4 mata langsung mendatangi pemimpin. Nabi mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah dari sahabat Iyad bin Hun, Nabi mengatakan man arada ayyan sahalidhi sultanin bi amrin fala yubdi lahu alaniyah. Ya, simak ini, wahai orang yang lisannya mengatakan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini kalam nabimu sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan barang siapa yang memiliki nasihat, saran, kritik kepada pemimpin, maka jangan dia tampakkan alaniyah. Apa makna alaniyah? Terang-terangan. Jangan dia tampakkan kritikannya itu secara terang-terangan. Walakin liyakhud biyadi. Tapi hendaklah dia gandeng tangan pemimpin itu. Wa yakhlu bihi, dan berdua-duaan dengan pemimpin itu. Fa in qabila minhu fadak. Kalau nasihatmu, kritikanmu, saranmu itu diterima, maka itu yang diharapkan. Wa illa, kalau tidak diterima, kana qad addalladzi alaihi, maka dia sudah menunaikan tugasnya. Hanya sebatas menasihati, bukan maksa. Ya, bukan memaksa. Dulu berapa tahun yang lalu itu pernah kita nasihatkan kawan kita yang mau ikut demo. Ya, nggak tahu demo kenaikan BBM atau apa itu, lupa. Ya, saya bilang nggak usah kau ikut-ikutan kayak gitu. Nggak boleh di dalam Islam. Kalau kau memang punya saran, sampaikan langsung, datangi pemimpinnya. Ngomong, kalau kau memang punya konsep yang bagus, bagaimana mengatasi supaya BBM nggak naik misalnya, datang. Ya, ajukan konsepmu itu bagaimana. Apa kata dia? Waduh, kalau saya yang langsung menasihati pemimpin percuma. Ya, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, katanya dia. Nggak bakal didengarkan kita sama pemimpin. Kalau 4 mata itu. Ya, hadis Nabi dibantah dengan apa? Akal. Nggak bakal didengar kalau cuma 4 mata. Tapi kalau kita mendatangkan massa yang banyak, ya, kemudian kita ancam pemimpin dengan ancaman-ancaman, beti deh. Takut pemimpinnya itu. Mau nggak mau dia kita tekan untuk mentaati keinginan-keinginan kita. Ya. Saya tanya, demo itu dari siapa? Siapa sebutkan di dalam Islam yang pertama kali mengadakan demo? Tidak lain tidak bukan muncul nama siapa? Abdullah bin Sabah di zaman Utsman bin Affan. Demo pertama di dalam Islam sampai terjadi tragedi pembunuhan Utsman bin Affan. Awalnya demo, itu demo pertama di dalam Islam. Mau dibungkus dengan bungkus apapun, bela Quran, bela Islam, bela ulama. Demo ya demo hakikatnya. Bungkus apapun, jangan lihat bungkusnya, lihat hakikatnya. Ya. Maka kemudian dia tetap mengatakan, tidak bisa. Ya. Saya tanya, kalau kau menasehati pemimpin, kemudian sama pemimpin nasihatmu ditolak, ya sudah, namanya nasihat hanya sebatas ngasih saran, bukan maksa gitu loh. Ya. Maka dia pun mengatakan, tidak bisa. Ya, tetap besok saya akan ikut demo itu. Maka saya jawab, lah sebagaimana sifatmu kayak gitu, nanti jangan salahkan pemimpin. Kau saja tak nasihati, nggak mau. Paham kan? Kau barusan tak nasihati, gak gelem. Maka jangan salahkan pemimpin nanti kalau dia nggak mau menjalankan nasihatmu. Lah konai angel kandhanane ngono. Ya. Konai angel kandhanane dinasihati ojo melok, jangan ikut-ikut demo, tetap gak iso. Ya. Ya. Maka jangan salahkan kalau pemimpin tidak menuruti, mentaati nasihatmu itu, menjalankan nasihatmu itu. Tapi itu konsep Ahlus Sunnah. Kata beliau, orang-orang seperti ini tidak mau, kata mereka ini yang menuduh kita mata-matanya pemimpin, antek-anteknya rezim. Mereka ini gak suka kalau ada dai yang keras melawan rezim, melawan pemimpin. Ya. Nah ini berubah sekarang. Ustadz-ustadz dai-dai yang lantang, yang mengkritik pemimpin, itu justru dianggap sebagai ustadz yang pemberani,
Bahkan ada yang sampai dijuluki Umar bin Khattabnya zaman ini. Naudzubillah. Ya, gara-gara dia keras lantang. Sampai ada seorang dai, ya, seorang dai mereka yang lantang mengkritik, ya, mencaci maki, bukan mengkritik lagi, mencaci maki sampai mengatakan, ya, Pak Jokowi itu kalau kok pelorot celananya maka dia itu haid. Ya, si rambut pirang itu. Ya, dia mengatakan, ya, Pak Jokowi itu kalau kok pelorot celananya haid itu, jangan-jangan, kata dia. Nah, orang-orang seperti ini diacungi jempol. Oh, ini baru ulama, kata dia. Ya, sedangkan kita yang menahan, meredam kaum muslimin, ya, untuk tidak mengkritik, tidak mencaci maki, bukan karena kita mendukung pemimpin, tidak, tapi karena untuk menutup apa? Bukan, untuk menutup pintu-pintu fitnah, ya, agar tidak terbuka pintu fitnah ini. Kalau terbuka pintu fitnah ini, apa yang terjadi di negeri kita? Chaos, huru hara, keamanan jadi hilang. Itu tujuan syariat. Kenapa kita dilarang mencaci maki pemimpin? Bukan untuk mendukung, ya, keburukan-keburukan pemimpin, bukan. Ya, tujuannya untuk menjaga stabilitas keamanan jamaah. Karena keamanan itu, nikmat aman itu adalah nikmat yang besar. Bahkan lebih besar daripada makan dan minum. Antum tahu Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berdoa kepada Allah, yang diminta pertama kali bukan makanan dan minuman. Apa dulu yang diminta? Aman. Rabbi ja'al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Warzuq ahlahu minat tamarat. Baru kemudian rizkikan, berikan rizki kepada mereka. Baru minta nikmat rizki. Yang pertama diminta adalah nikmat aman. Ya, maka jangan sampai, ya, kita membuka pintu-pintu yang kalau pintu itu dibuka menjadikan keamanan, stabilitas keamanan negeri menjadi hilang. Salah satunya adalah membiarkan pemimpin dicaci maki, dikritik di depan umum, dijatuhkan kehormatannya, yang memupuk kebencian rakyat kepada pemimpinnya. Ya, ini semuanya bisa menjadikan keamanan negeri tersebut hilang. Nah, orang-orang seperti tadi dianggap sebagai antek-antek rezim, mata-matanya pemimpin. Yaqulu hadza khilafu manhajis salaf. Ya, mereka mengatakan bahwa dai-dai yang suka menyeru manusia untuk taat kepada pemimpin itu tidak sesuai dengan manhaj salaf. Manhaj salaf gang biro. Ya, manhaj salaf gang berapa yang suka mencaci maki pemimpin? Iya, salaf mereka adalah Abdullah bin Saba. Ya, kalau dimaksud salaf mereka Abdullah bin Saba, iya. Hadza jasus asbaha jasusiyah fulan minal masyayikh li'annahu yanha ay yatakallama an-nasu fi hadzal mawdu'. Maka syekh ini, ustadz ini itu adalah jasus, intel, karena dia itu mesti mengingkari, melarang manusia membicarakan aib-aib pemimpin. Hadza min kibarihim intahabu minhum. Nah, ini pentolan-pentolannya, ya, dai-dainya pemimpin, pentolan-pentolan mereka, hati-hati. Kullu alli mashin ma'ahu yansibu ilaihi jamiyah yaqulu innahu jami hadza ma'ahum intahibu. Setiap orang yang berjalan bersama ahlu sunnah, artinya setiap orang yang mengusung konsep mendengar dan taat kepada pemimpin, itu dilabeli sebagai al-jamiyah, bukan jahmiyah, bukan, awas, beda ini. Disebut jamiyah itu nisbat kepada seorang ulama yang bernama Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah ta'ala. Beliau ulama ahlu sunnah, ya, beliau ulama ahlu sunnah yang tegas mengajarkan konsep salaf, terutama dalam masalah mendengar dan taat kepada pemimpin. Ya, dan beliau dibenci oleh orang-orang yang berpemahaman khawarij, ya, orang-orang yang berpemahaman ikhwanul muslimin, dibenci ini Syekh Muhammad Aman Al-Jami. Nah, sehingga orang-orang yang sepemikiran dengan Syekh Muhammad Aman Al-Jami ini disebut sebagai Al-Jamiyah. Oh, itu pengikutnya Al-Jamiyah. Ya, karena mungkin sudah kurang populer, zaman sekarang berubah menjadi Al-Madakhilah, Al-Madkhaliyah. Nisbat kepada siapa kalau Al-Madkhaliyah ini? Syekh siapa? Syekh Rabi'. Ya, Syekh Rabi'.
Al-Madkhali. Ya, sama, beliau juga tegas dalam masalah menjelaskan konsep salaf tentang mendengar dan taat kepada pemimpin. Ya. Atau juga disebut dengan Ar-Raisiyah, nisbat kepada Syekh Abdul Aziz Ar-Rais hafizahullah ta'ala. Ini julukan-julukan yang diberikan kepada ahlu sunnah oleh orang-orang takfiriyun, harokiyun, hizbiyun, ikhwaniyun, khawarij, dan yang semisal dengan mereka. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pembahasan berikutnya, an-nidhamul malaki fil Islam annahu yarithu waladul malik aw akhul malik al-hukma min ba'dihi asbaha al-ba'du ya'riduhu ala annahu nidhamun laysa nidhaman syar'iyyan wa hadha batilun hadha ghalatun man qala. Permasalahan berikutnya adalah an-nidham al-mulki, sistem monarki. Ya, sistem monarki di dalam Islam, di mana seorang anak mewarisi kepemimpinan dari ayahnya, atau seorang saudara mewarisi kepemimpinan dari saudaranya. Ya. Kata dia, sebagian orang menganggap sistem monarki ini, pemerintahan yang sistemnya monarki ini, bapak ke anak, anak ke cucu, cucu ke cicit, ya, atau kakak ke adik dan seterusnya, itu adalah sistem yang tidak syar'i katanya. Ya, sistem pemerintahan yang tidak syar'i. Maka dibantah sama beliau, itu batil dan keliru. Kita bukan mempermasalahkan atau yang kita permasalahkan adalah apabila sistem tersebut apabila hal tersebut didasari murni karena keluarga tanpa melihat dari segi kualitas pemimpin tersebut. Contohnya gini, seorang ayah mewariskan kepemimpinan kepada anaknya. Apabila memang sang anak tersebut adalah orang yang punya kapabilitas dalam memimpin, ya memang dia memiliki ilmu untuk memimpin, ya apalagi dia di atas al-haq, ya maka ketika sang ayah mewariskan kepemimpinan kepada anaknya tersebut dengan alasan seperti itu, maka ini betul nggak ayahnya? Betul, ya. Tapi kalau sang ayah mewariskan kepemimpinan kepada anaknya hanya gara-gara sebatas anaknya dia, padahal anaknya bahlul, ya anaknya goblok, mungkin tetap dikasih kepemimpinan. Ya, kenapa? Pokoknya anakku gitu. Nah, yang seperti ini salah bapaknya. Tapi kepemimpinan anaknya yang bodoh tadi tetap sah atau tidak? Sahnya tetap sah. Awas, kita nggak bicara tentang ya tidak sah atau sahnya, tetap sah tadi. Meskipun bahlul anaknya ini goblok, tetap dikasih kepemimpinan sama bapaknya, maka kepemimpinannya tetap sah, tapi bapaknya salah. Ya, bapaknya berdosa karena dia menjadikan seseorang yang tidak layak sebagai pemimpin untuk dijadikan sebagai pemimpin. Paham jamaah? Nah, di dalam Islam proses untuk mendapatkan kepemimpinan itu dengan dua cara. Yang pertama cara yang syar'i, dan yang kedua cara yang tidak syar'i. Cara yang syar'i itu ada dua. Yang pertama adalah dengan cara istikhlaf, yaitu pemimpin sebelumnya sudah menunjuk kepada pemimpin setelahnya. Tuh kan ini kayak sistem monarki tadi kan sebenarnya kan, bapak menunjuk anak. Dari sisi situnya nggak masalah, tapi yang jadi masalah ini anaknya memang punya kapabilitas nggak untuk memimpin. Ya, kalau punya kapabilitas syar'i, paham ya? Ya, maka ada orang-orang yang langsung ngejudge, pokoknya monarki itu nggak syar'i. Tidak. Ya, ada sisi syar'inya, di mana pemimpin sebelumnya menunjuk pemimpin setelahnya, atau yang dikenal dengan waliul ahd, crown prince. Apa? Hah? Apa bahasa Indonesia?
putra mahkota. Iyalah, putra mahkota. Iya. Kayak misalnya di Saudi sekarang, ya rajanya Raja Salman, ya Crown Prince, putra mahkotanya siapa? MBS Muhammad bin Salman. Ya, semoga Allah menjaga mereka berdua dan memberikan taufik kepada mereka berdua dan pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Baik. Maka ini cara yang syar'i. Pemimpin sebelumnya menunjuk pemimpin setelahnya. Kemudian cara yang kedua, ini seperti caranya siapa? Abu Bakar menunjuk Umar ibn Khattab. Sebagian ulama mengatakan Rasul juga menunjuk Abu Bakar As-Siddiq. Tapi dengan apa? Isyarat. Ya, dengan isyarat. Itu Nabi memerintahkan Abu Bakar untuk menggantikan untuk menggantikan beliau imam. Itu isyarat dari Nabi SAW untuk mengangkat Abu Bakar sebagai pemimpin. Tidak secara terang-terangan, enggak. Tapi kalau Abu Bakar terang-terangan menunjuk Umar bin Khattab sebagai pemimpin setelahnya atau putra mahkota. Kemudian cara yang syar'i yang kedua adalah dengan musyawarah, ya ahlu syura, di mana pemimpin menunjuk orang-orang yang memang punya kompetensi, bukan semua rakyat, bukan, tapi hanya menunjuk orang-orang yang punya keilmuan, punya kompetensi, ya punya kecerdasan untuk mereka duduk bersama bermusyawarah menentukan siapa pemimpin di antara mereka. Ini yang dilakukan siapa? Umar bin Khattab dengan menunjuk 6 orang ahli syura. Ya, dan terpilihnya siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Tapi ini cara yang syar'i. Di mana cara yang syar'i seperti ini kita boleh ikut andil di dalamnya. Artinya kita dukung, kita support. Ya. Adapun yang kedua, cara yang tidak syar'i. Nah, cara yang tidak syar'i ini adalah caranya saja yang tidak syar'i. Namun kalau sudah keluar, sudah ditentukan pemimpinnya, tetap sah nggak? Tetap sah. Hanya saja pelakunya ini terancam dengan ancaman dosa. Karena dia mendapatkan kepemimpinannya itu secara tidak syar'i. Yang pertama dengan taghallub, dengan syaukah, dengan kekuatan senjata. Nah, di mana ada sekelompok orang, ada seseorang yang punya kekuatan pasukan, kemudian menggulingkan, memaksa pemimpin yang ada untuk lengser dengan kekuatannya dia. Maka lengser pemimpinnya, naik kemudian pemimpin yang baru yang berhasil mengkudeta tadi. Baik, caranya benar apa enggak ini? Tidak benar caranya. Ya, namun pemimpin yang sudah terpilih tadi, yang naik tadi, sah enggak dia disebut sebagai ulil amri? Sah. Ya, dalilnya Nabi mengatakan, wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi. Meskipun yang memimpin kalian adalah budak dari Habasyah. Namanya budak itu, kok iso oleh pemimpin? Kok iso dapat kepemimpinan budak? Kira-kira caranya benar atau nggak benar ini budak dapat kepemimpinan ini? Pasti nggak benar caranya. Budak kok. Bagaimana dia bisa meraih tampuk kekuasaan? Pasti dengan cara-cara yang tidak benar. Tapi Nabi mengatakan meskipun dia budak dari Ethiopia lagi, ya bukan dari bangsa Quraisy, bukan dari bangsa Arab. Kalau dia sudah naik ke tampuk kepemimpinan dengan cara-cara yang tidak benar tadi, tetap didengar dan ditaati alias dia sah kepemimpinannya. Dosa-dosanya dia. Ya, dosa-dosanya dia. Demikian yang dilakukan para sahabat ketika Daulah Abbasiyah ya menyerang dan menggulingkan, mengkudeta Daulah Daulah Abbasiyah, menggulingkan Umayyah, Daulah Umayyah. Ya. Maka ketika itu para ulama, ya orang-orang yang di atas akidah yang hak tidak mau ikut andil dalam pemberontakan itu, nggak mau ikut-ikutan, karena caranya nggak syar'i. Tapi ketika naik pemimpinnya yang pertama, yaitu Abul Abbas As-Saffah, bahkan dikatakan sebagai As-Saffah. As-Saffah artinya yang gemar menumpahkan darah. Ya, bahkan dia ini setelah selesai dia itu menggelar karpet di atas bangkai orang-orang Umayyah. Tuh, sampai segitunya pemimpinnya. Ya, dia menggelar karpet, kemudian duduk di atas karpet tersebut, di bawahnya ada bangkai-bangkai ya orang-orang Umayyah. Kemudian dia minta didatangkan makanan dan minuman di situ. Tapi para ulama menganggap kepemimpinannya sah.
kepemimpinannya. Nah, demikian juga cara-cara yang tidak syar'i seperti yang ada di negeri kita. Dengan politik-politik demokrasi, ini cara yang tidak syar'i. Namun ketika sudah muncul pemimpin, meskipun dari cara-cara yang tidak syar'i seperti demokrasi, maka kepemimpinannya sah, wajib didengar dan ditaati. Di pundak kita ada baiat untuk janji setia dengan pemimpin tersebut. Ada. Dan kembali ke sistem monarki, maka sistem monarki itu tidak secara total salah. Ya, tapi tadi dilihat. Idza kana ahlus sunnati wal jamaah yarawna in iqada al wilayati idza ajma'a an-nasu 'alaiha. Ya, apabila ahlus sunnah memandang bahwasanya seorang pemimpin itu sah kepemimpinannya apabila manusia, rakyat sudah sepakat menerima kepemimpinannya, sudah ijma' akan kepemimpinannya. Fi man taghallaba ala ahli baladin, bagi yang memang memiliki kekuatan untuk dia berkuasa di negeri tersebut. Au ala ahli jihatin wa aqama fihim syara' Allah, dan dia menegakkan syariat Allah. Ya, pemimpin kita menegakkan syariat Allah. Beliau masih melaksanakan sholat, ya, beliau bahkan mengatur urusan-urusan ibadah kaum muslimin. Sholat diatur oleh pemimpin, ya, kemudian puasa juga diatur, masuknya Ramadan kapan, ya, Idul Fitri kapan, haji juga diatur, zakat ada lembaga zakatnya sendiri, ya, diatur syariat Allah di dalam negara kita. Famin babi aula ma yarawna sihhata in'iqadiha bil wilayah bil warathah sawa'un lil abna aw lil ikhwan min babi aula. Tadi Abul Abbas yang ana ceritakan tadi, makan dan minum di atas tumpukan bangkai orang-orang Umayyah yang modelnya kayak gitu saja, sah nggak kepemimpinannya? Sah, apalagi yang warisan dari bapaknya. Tuh, ini yang terjadi di negeri kita kan dituduh, ya kan, dinasti itu. Baik, kalaupun memang demikian, apakah menjadikan pemimpinnya menjadi tidak sah? Tetap sah. Iya, tapi itu nggak cocok. Urusan nggak ideal jadi pemimpin itu urusannya dia. Ideal nggak ideal itu urusannya dia. Tapi rakyat tidak ada hak untuk menggagalkan atau menganggap dia tidak sah kepemimpinannya hanya gara-gara oleh tokoh bapak. Enggak. Paham jangan? Nanti kita lanjutkan setelah itu. Kita lanjutkan lagi, kata beliau. Maka apabila kita menerima dan kita meyakini akan keabsahan pemimpin yang didapatkan dengan cara pertumpahan darah, itu kita anggap dan kita yakini sah kepemimpinannya berdasarkan dalil tadi. Apalagi pemimpin yang mendapatkan kepemimpinannya dari bapaknya alias monarki. Balil ummah ajma'at ala sihhati hadhil wilayah min zamanis sahabat. Bahkan umat Islam telah sepakat akan keabsahan kepemimpinan yang didapatkan dari warisan itu sejak zaman sahabat. Fa inna Muawiyah lamma waratha ibnahu Yazid ma kana fihi sahaba walla kana fihi sahaba. Contohnya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan ketika mewariskan kepemimpinannya kepada putranya yaitu Yazid bin Muawiyah. Di zaman tersebut ada sahabat atau tidak ada? Seonok sahabat. Ya, kana fihi sahabat, di zaman tersebut ada sahabat. Wa kana fihi ba'da sahabat tabi'un wa tabi'un at-tabi'un wa hakadha ila zamanina fi daulatil Umayyah wa fi daulatil Abbasiyah. Bahkan bukan cuma sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, ya, mereka menganggap sahnya kepemimpinan yang didapatkan dengan cara warisan itu tadi. Soal urusan ideal atau tidak ideal pemimpinnya tadi, itu urusan pemimpin, dosanya dosa pemimpin. Ya, kita hanya melihat statusnya dia muslim atau tidak. Bagaimanapun cara dia mendapatkan kekuasaan, dengan cara yang syar'ikah,
atau caranya tidak syar'ikah, itu bukan urusan kita. Ya, kita tetap meyakini akan keabsahan pemimpin tersebut meskipun didapatkan dengan cara-cara yang tidak syar'i, cara-cara yang tidak benar. Makanya keliru dan bahkan batil ya ucapan sebagian dai yang mengatakan bahwasanya pemimpin yang ada sekarang itu anak haram konstitusi katanya, sehingga tidak sah disebut sebagai pemimpin. Nah, ini orang-orang yang tidak belajar tentang akidah salaf. Ya, itu yang pertama, tuduhan. Ya, buktikan dulu tuduhanmu itu. Kemudian yang kedua, kalaupun tuduhanmu itu hak, maka tidak menjadikan kemudian pemimpinnya itu batal. Ya, tidak menjadikan kepemimpinannya itu menjadi tidak sah. Tidak. Iya, tapi kan dia curang, itu urusannya dia. Ya, sebagaimana tadi Abul Abbas yang membunuh Daulah Umayyah, dosa gak mateni wong? Dosa mateni wong ya apa sih? Menggulingkan pemimpin yang sah, dosa. Diingkari oleh para ulama. Makanya para ulama nggak mau ikut-ikutan di zaman tersebut ketika terjadi pemberontakan itu, karena itu perbuatan haram. Tapi ketika selesai dan dia sudah sah menjadi pemimpin, para ulama memberikan ketaatan kepada pemimpin, sah kepemimpinannya. Apa tujuannya? Kok kayak nggak fair gitu agama Islam itu? Apa sih semuanya? Manfaatnya, tujuannya, maksudnya? Supaya apa? Iya, kembali ke tadi. Islam itu benar-benar menjaga darah kaum muslimin. Jangan sampai pintu-pintu fitnah itu dibuka sehingga kemudian negeri itu menjadi tidak aman. Kalau sudah tidak aman, nyawa melayang, darah tertumpah, ibadah nggak bisa dilaksanakan. Antum bisa ngaji kayak gini kalau negerinya negeri yang kacau, huru hara. Sedang terjadi penggulingan kekuasaan karena ini pemimpin nggak sah, ini curang, oh ya, digulingkan sama sekelompok. Berhasil digulingkan, maka kelompok ini naik menjadi pemimpin. Yang sebelah sini nggak terima juga, oh itu nggak sah itu, ya nggak sah, digulingkan lagi, ya. Kemudian naik kelompok yang ini, yang sana nggak terima pisan. Kapan selesainya jemaah? Karena setiap naik pemimpin pasti ada yang nggak ridho, pasti ada yang nggak terima. Kalau itu dibiarkan untuk digulingkan ini karena ini nggak sah. Terus seperti itu kondisi negeri itu. Ya. Nah, setiap kali ada penggulingan, setiap kali ada pemberontakan demikian, pasti ada nyawa yang melayang, pasti ada darah yang tertumpah. Nah, ini yang dijaga oleh syariat Islam. Ya, makanya Islam memutus mata rantai itu. Sudah sah kepemimpinannya sudah. Meskipun dia mendapatkannya dengan curang, mendapatkannya dengan cara-cara yang kotor, itu urusan dia, dosa-dosanya dia. Yang penting rakyat tidak boleh memberontak kepada pemimpin tersebut. Ya, ini sekali lagi syariat Islam menjaga hal tersebut. Nggak bisa ngaji ini jemaah kalau kita ditinggal di negeri yang huru hara. Ya, jangankan ngaji, berangkat budalang masjidnya gak wani. Negeri kita pernah mengalami hal itu tahun berapa? 98. Ya, 98. Ana masih merasakan dulu waktu kecil, mau keluar rumah takut jemaah. Mau keluar rumah takut. Ya. Iya, kerusuhan di mana-mana. Ya. Kok 65? Oh, ya anak belum ada 65. Iya. Cuman baca kisahnya saja. Yang merasakan mungkin bapak-bapak ini yang usianya sudah sepuh ini. Kalau anak 98 aja sudah ngeri. Ya, maka kita berdoa kepada Allah jangan sampai peristiwa-peristiwa demikian terjadi di negeri kita. Jangan sampai ya kekacauan demikian terulang kembali. Ya, makanya pentingnya kita menanamkan akidah Ahlus Sunnah kepada kaum muslimin tadi kembalinya. Itu sebagai bentuk loyalitas kita kepada negeri ini, bentuk kecintaan kita kepada negeri ini. Kita nggak mau negeri ini kacau balau, rusak, chaos, huru hara gara-gara hal-hal demikian. Nah, ya kan katakanlah kerusakannya ada pemimpin satu, tapi yang dikorbankan apa ya? Negara. Yang jadi rusak akhirnya negara. Itu pernah saya ibaratkan seperti ada orang gemes sama tikus di rumahnya, dibakar rumahnya. Iya, bener tikusnya mati, uangnya jadi apa? Bambung gak doyo omah. Ya, itu sama, ingin mengatasi satu problem
ya pada pemimpin ini katanya. Ya, tapi dengan cara-cara yang justru bisa menghancurkan negeri tersebut. Baik, wallahu a'lam. Saya cukupkan sampai di sini materi kita. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Iya. Waalaikumsalam. Langsung ya sudah. Secara umum memang ada pelanggaran di situ. Saya dari untuk mainkan hanya diubah. Kalau dalam Islam wajib untuk ditaati yang itu. Apalagi kita ada bisa. Iya. Tadi sudah kita jelaskan, kalaupun memang terbukti ya adanya pelanggaran-pelanggaran tersebut, di mana ini dimanipulasi, undang-undangnya dirubah ini dan ini sehingga supaya pemimpin yang ini naik. Kalaupun memang terbukti katakanlah, tetap kita katakan pemimpinnya sah. Kenapa? Karena tadi ngerubah-ngerubah undang-undang jika dibandingkan dengan mateni uang tadi di zaman siapa? Bani Abbasiyah, Bani Ibn Abbas, Bani Abbasiyah. Mana yang lebih parah? Mateni uang lebih parah daripada cuma ngerubah-ngerubah undang-undang tadi yang dituduhkan itu tadi. Daripada cuma ngerubah itu, yang lebih parah adalah bunuh orang. Bahkan habis bunuh, gelar tikar, makan dan minum di atas tikar tersebut. Ini lebih parah. Tapi para ulama, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in sepakat akan keabsahan kepemimpinan Abul Abbas As-Saffah. Baca sejarahnya. Abdullah bin Umar ya bahkan menegaskan akan baiat beliau kepada Bani Umayyah dan juga Bani Abbasiyah. Ya. Yang penting tadi dia statusnya dia adalah seorang muslim. Ya, statusnya dia seorang muslim. Nah, maka kita katakan presiden kita, wakil presiden kita orang muslim apa orang kafir? Kok ragu antum jamaah? Muslim, orang Islam. Ya. Maka sudah kita tetapkan dia sah kepemimpinannya. Adapun urusan tadi itu, ya sudah itu urusan dia dengan Allah Azza wa Jalla, dosa-dosanya dia. Wallahu a'lam. Itu mungkin wallahu a'lam. Saya kira ini kurang lebihnya mohon maaf, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.